Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita pada hari ini masuk di pertemuan keempat mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya hari ini masih di masih di surat lamaran pekerjaan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bulan Nabilas Putri, Chandra Aditya, Dini, Dwi Reski, Hikmah Patikasari, Meseng, Nur Aziza, Okta Rosita Pandu, Wahyu Setiawan sudah bergabung di pembelajaran kita pada hari ini. Ada juga yang baru gabung, Anissa As-Sahra. Oke, kita ke materi. Nah, di pertemuan keempat ini bisa terlihat di layarnya ini. Halo, bisa terlihat materinya? Iya, Pak. Oke, Bisa, Pak. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas di peta konsep menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Di sini ada dua indikator yang harus kita penuhi. Yang pertama, mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Materi ini sebenarnya sudah kita pelajari sebagian di pertemuan sebelumnya. Terus yang kedua adalah menyimpulkan. Jadi di sini nanti kita cuma menyimpulkan apakah identifikasi yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Baik, kita masuk di indikator yang pertama, ya. Namun sebelum masuk di indikator yang pertama, ya, karena di indikator pertama itu kita langsung disuruh bekerja, ya. Latihan ini, mengidentifikasi sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Kita disuruh identifikasi berdasarkan isi dan sistematika. Nah, perhatikan. Kita lihat dulu komponennya, sistematikanya sebentar isinya ya. Nah, materi ini juga sudah ada di Classroom. Di Classroom itu sebenarnya lebih lengkap karena saya sudah menambah yang ada di sini. Karena di buku itu masih ada sedikit kekurangan. Jadi saya lengkapi itu di Classroom. Ya, jadi catatan kita itu di Classroom. Nah, sekarang Rizka bisa mendengar suara saya, Rizka? Bisa, Pak. Oke, tolong dibaca pada subbab. Silakan. Iya. Ini Pak dibaca, Pak. Iya. Pada subbab selanjutnya, kamu akan diajak untuk menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Agar kamu dapat mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan, perhatikan materi yang disajikan pada subbab ini dengan cermat dan sungguh-sungguh. Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, serta tanda tangan dan nama terang. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, terima kasih Rizka. Sudah cukup. Ya, sama. Nah, sekarang isi itu bagian daripada sistematika. Jadi, perhatikan. Saya matikan dulu mic-nya biar tidak ribut. Oke, perhatikan. Jadi isi itu bagian dari sistematika. Tapi nanti isi ada lagi bagian-bagiannya. Jadi kita mulai dari sistematika dulu. Nah, sistematika yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya.
tempat dan tanggal pembuatan surat itu ditempatkan di pojok kanan atas, sudut kanan atas maksudnya, tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Ini contohnya. Ya. Atau saya ambilkan yang lebih lengkap di Classroom yang sudah saya modifikasi. Saya bukakan dulu Classroom-nya, mohon maaf. Saya bukakan di Classroom. Kelihatan tidak ini yang di Classroom? Halo? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Terima kasih sudah merespon. Nah, contoh ya kalau kita nama kotanya itu 2 kata, Sidenreng Rapang, 24 Agustus 2021. Ini di sini tidak ada titik ya karena ini bukan sebuah kalimat. Nah, itu tata cara penulisan tanggal, bukan di sudut kiri atas tapi di sudut kanan atas. Nah, sekarang yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat. Saya sendiri dulu sebelum mengetahui ini ternyata itu biasa salah. Biasa saya ketik lam titik. Ternyata itu tidak boleh, jadi lampiran harus ditulis seperti ini. Ya, terus di sini ya ini ada kesalahan. Di sini harusnya tertulis hal. Saya edit dulu. Ya, perhatikan di sini harusnya hal ya. Oh, ternyata ada di sini cuma tapi oke. Saya ulangi, di sini harusnya tertulis hal. Titik 2-nya ini harus lurus. Lampiran, kalau misalnya lampirannya 3 lembar, ditulis 3 lembar. Bukan angka ya. Ingat itu. Kecuali kalau lebih dari 10, itu misalnya 11, 12, angka kita tulis. Kemudian, hal tadi ini pemberitahuan lamaran pekerjaan. Titik 2-nya harus lurus. Nah, sekarang sistematika yang ketiga adalah alamat surat. Nih. Tidak menggunakan kata kepada. Kenapa bisa, Pak? Biasanya itu kalau kita menulis surat kepada yang terhormat Bapak Ibu guru di sekolah, misalnya surat sakit. Nah, kalau sudah ada kepada, ya tidak usah lagi menggunakan yang terhormat. Kalau menggunakan yang terhormat, ya, tidak usah lagi kepada, begitu maksudnya. Nah, ini tidak menggunakan kata kepada. Ini contohnya, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Ya, tidak boleh lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak, ibu. Nah, di sini yang terhormat bapak, tapi di sini yang ditulis siapa yang membuat surat lamaran itu. Kalau mau kita nanti tahu siapa di sini, ya lihat di surat lihat itu iklannya. Ya biasanya di sini yang terhormat kepala sekolah SMA sekian, atau di sini yang terhormat pimpinan perusahaan. Ya, jadi ini kita lihat di surat lamaran yang beredar, ya, iklannya. Nah, jalan tidak boleh disingkat, harus ditulis. Nah, ini tidak boleh lebih dari 3 baris. Setiap barisnya ini tidak boleh menggunakan titik, karena ini adalah bukan kalimat. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Tolong direspon. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian salam pembuka. Ya, salam pembuka itu dengan hormat. Ya. Gunakan tanda baca koma di akhir dengan hormat. Ya.
Nah, kalau dengan hormat itu harus diakhiri nanti salam hormat. Ya, ini dengan hormat. Ini salam pembuka. Jadi ini aturannya ya, dengan hormat, bukan assalamualaikum di sini. Ini aturannya surat lamaran. Jadi kalian harus tahu. Ya. Nah, kemudian alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Yaitu harus ya. Kita ini yang butuh pekerjaan, berarti kita harus sopan. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Ini pernyataan umum pelajaran kelas 10. Di kelas 11 juga dipelajari pernyataan umum ini. Jadi pernyataan umum itu biasanya di awal paragraf. Ya. Menceritakan siapa kita. Ya, apa yang mau dibahas. Kalau yang siapa kita di sini berarti di dalamnya ini berisi tentang biodata diri kita, ya. Nah, ini nanti akan jelas diisi. Nah, sekarang kita sudah masuk di isi. Nah, tadi isi itu bagian sistematika. Sistematika itu yang poin-poin 1 ini, 1 sampai 5, 6, 7. Nah, sedangkan isi, dalam isi surat lamaran, jadi bedakan ya antara isi dan sistematika. Isi itu bagian daripada sistematika. Nah, isi apa itu isi? Dalam isi surat lamaran pekerjaan itu berisi berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan iklan. Ya. Makanya kalau kita mau melamar pekerjaan, perhatikan betul-betul ya, iklan surat lamaran tersebut. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil seperti ini. Nama, titik duanya harus lurus, tempat tanggal lahir, titik 2 harus lurus, pendidikan terakhir, titik 2 harus lurus, alamat. Apa yang biasa diminta di sini? Ya biasanya spesifikasi SIM. Kalau punya SIM C, ya tulis SIM C. Ya. Yang biasa lagi diminta pengalaman kerja biasanya di penutup, itu juga yang biasa diminta. Memiliki SIM. Nah, tulis di sini spesifikasi SIM. Titik 2 SIM A kalau bisa bawa mobil. Oke, bisa dipahami nak sampai di sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah. Iya, Pak. Oke. Maksud dan tujuan. Kalau di buku paket ini tidak dijelaskan secara detail. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan. Apa alasan tak membuat surat lamaran ini? Tentunya kalau secara kasarnya itu ya saya butuh pekerjaan. Tapi alasan sebenarnya itu ada dalam iklannya. Ya. Coba kita lihat buku. Nah, kalau di buku itu maksud dan tujuan merupakan keterangan. Tidak ada contoh yang dia kasih. Ya. Nah, kalau di classroom itu ada contoh saya sudah kasih. Nah, itu. Nah, di surat lamaran kita itu ada berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi. Nah, biasanya ini menjadi kasir. Ya, kalau menjadi kasir ya biasanya tuh di retail di kayak Alfamart. Kalau di sini berdasarkan keterangan di atas saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor. Tentu bukan perusahaan, di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Kalau ini menjadi kasir ini sengaja saya cetak tebal biar jelas, harusnya tidak ya.
menjadi kasir di perusahaan yang Bapak pimpin. Berarti ini maksudnya di mana kita bisa melihat ini sehingga ada ya, lihat di iklannya. Jabatan apa yang dibutuhkan maksudnya ya, untuk menjadi karyawan, menjadi staf. Di mana dilihat itu? Ya, di iklan surat lamaran pekerjaan. Kemudian C, menyatakan lampiran. Lampiran apa yang dibutuhkan? Ya, tergantung iklannya. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Ya, berarti ini dilihat dari iklan maksudnya. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Ini yang biasa orang lupa ini. Ya. Apa maksudnya itu? Perhatikan. Ya, nomor 1. Ini ya yang dilampirkan. Ini tadi harus huruf kecil. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi. Ya. Harusnya di sini titik koma. Ya. Seperti ini. Titik koma di sini. Bukan koma. Nah, coba lihat. Di sini, oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta. Kemudian di setiap rincian tanda titik, baca titik koma. Nah, di sini harusnya titik koma, salah ini. Bisa dilihat ini? Halo? Ya, Pak. Bisa ya? Nah, ini salah. Titik koma. Kemudian yang kedua, harus titik koma juga di sini. Nah, terus yang terakhir itu titik. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misalnya 4, ya 4-nya nanti titik. 3-nya titik koma. Begitu maksudnya. Kemudian, perhatikan. Di dalam surat lamaran pekerjaan, kita masuk di penutup ya. Harus menunjukkan keantusiasan atau ya, keantusiasan, keseriusan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Nah, di mana bagian itu? Ini. Demikian bagian penutup ya. Surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Kalau di wacana ini namanya penegasan ulang ya. Ini penegasan ulang. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Ya, kalau mau menyebutkan nama perusahaannya boleh. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan ini yang Bapak Ibu pimpin. Nah, terus yang terakhir, salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Apa salam penutupnya? Karena kita tadi menggunakan ya, yang dengan hormat, berarti itu adalah hormat saya. Salam penutup berbagai bentuk, etika, sopan santun, dan penghormatan. Hormat saya ini kemudian tanda tangan yang jelas. Ini tanda tangannya bukan di kiri ya, tapi di sebelah kanan. Nanti kita lihat. Nah, oke, kita lihat contoh soalnya di buku, di latihan. Oke, saya share dulu bukunya. Kelihatan tidak ini bukunya? Iya, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ini ada contoh surat lamaran. Kita disuruh identifikasi. Setelah selesai membaca, identifikasilah sistematika dan isi surat lamaran berdasarkan yang saya jelaskan barusan. Nah, ini soalnya. Apakah betul ya? Tanggal dan belum simpulannya, nanti simpulan itu. Tempat dan tanggal pembuatan surat silahkan tuliskan di sini. Ada tidak? Oke, ini ya. Nah, kalau ini saya sudah jawab, sudah ada di classroom itu, nanti saya dikirim juga di grup WhatsApp.
Ya, saya perlihatkan saja jawabannya. Saya sudah siapkan. Kalian tinggal lihat dulu. Kelihatan tidak ini? Ini soalnya? Ya, Pak. Ya, ini soalnya. Soalnya tidak terpotong seperti di buku. Ini. Nah, contoh tadi. Apakah sudah ini ada? Ada, tuliskan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, titik 2, titik 2, titik 2, di akhir titik. Nah, kita lihat pertanyaannya dan jawabannya. Tempat dan tanggal surat ada. Lampiran dan hal. Ya, halnya dituliskan di sini, lampirannya juga di sini harus dituliskan. Alamat surat. Nah, untuk ini disuruh tulis saja dulu, ya, disuruh tulis. Ini disuruh tulis saja ini. Apakah ada atau tidak? Nanti, ya. Nah, ini kan sudah dituliskan. Nah, nanti di sini, di materi yang kedua, kita ini menyimpulkan, kita simpulkan apa yang kita tulis di sini benar atau tidak. Ya. Nah, ini sama dengan tadi, tempat dan tanggal suratnya, lampirannya. Nah, kita bikin lagi seperti di atas. Baru kita simpulkan apakah betul sudah sesuai dengan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini untuk soal yang kedua itu sengaja saya tidak jawabkan. Di sini kita tinggal tadi ada dengan kesimpulan bahwa penulisannya sudah sesuai atau betul. Kalau tidak sesuai, ya tulis tidak sesuai. Nah, sekarang contoh ya, misalnya apakah ada di sini yang tidak sesuai? Hormat saya ya sebagai ini sebagai menjadi guru honor. Ya, kita telusuri dulu. Ini rata-rata sudah benar. Nah, di sini tidak ada perihal. Berarti surat lamaran pekerjaan ini kita bisa menyimpulkan di sini perihalnya tidak ada. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Silahkan. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan direspon. Biar saya bisa lanjut. Kalau tidak direspon, saya tidak bisa lanjut. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Halo, bisa mendengar suara saya? Halo. Iya, Pak. Pak. Ada, Pak. Iya, Pak. Oke, adik. Iya, Pak. Oh, berarti suara saya adalah ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tolong direspon ulang. Enggak, Pak. Oke, tidak ada aja. Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kalau begitu saya akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Silahkan nyalakan videonya supaya namanya tidak double. Kalau tidak mau kelihatan mukanya, tidak apa-apa. Ya, boleh. Ada yang ingin bertanya lewat classroom, ya silahkan. Karena suara saya tadi perasaan terputus-putus. Oke, boleh sekali ya. Yang mau bertanya di classroom silahkan. Saya lebih suka kalau di classroom karena bisa dilihat semua teman-temannya. Oke. Surya belum menyala. Tolong dinyalakan dulu sebentar saja. Oke. Oke, saya absen ya. Biasa double kalau tidak dimatikan. Nah, yang ingin bertanya di classroom, silahkan. Saya lebih suka yang di classroom.
Oke, karena tidak ada lagi yang mau bertanya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ternyata ada yang baru masuk 2 orang. Saya screen absensi ulang. Tunggu dulu ya. Saya absensi nama saja. Karena ada yang baru masuk, berarti tidak terabsen itu kalau terlambat. Tetap saya hargai kehadirannya. Yang baru masuk. Jangan dimatikan dulu kameranya. Oke, saya absen dulu. Oke, saya screen ulang karena ada yang baru masuk. Ini sudah 28 hampir. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Oke. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan keberapa ini? Kalian tahu pertemuan keberapa? Pertemuan ke-4 ya. Suara saya kayaknya putus-putus. Tapi nanti kalau mau yang tidak yang putus-putus bisa lihat rekamannya di YouTube. Oke, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-4 saya nyatakan sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Karena ada lagi yang baru masuk 1 orang. Tolong screenshot saja di HP-nya. Siapa tahu nanti pada saat saya absensi tidak kelihatan ada bukti. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.